Kemudian di ujung rotan ada Mas ini orang tuanya. Kalau misalnya saya tidak dapat rotan, mungkin saya juga tidak duduk di sini, Pak Haji. Kenali hukum, jauhi hukuman. Izinkan saya memimpin doa ini secara Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat penyelenggaraan kehidupan yang boleh kami terima dan kami alami. Kami bersyukur pula karena pada siang hari yang baik ini kami berkumpul bersama dalam satu keluarga Lamaholot. Kami akan melaksanakan beberapa agenda kegiatan kami. Semoga semua yang terjadi dalam kebersamaan ini boleh menjadi manfaat, pedoman dan bekal dalam perjalanan kehidupan kami pribadi-pribadi, tapi juga dalam kebersamaan sebagai satu keluarga di tempat ini. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami sampai dengan selesai. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Pada akhirnya, ke dalam tangan kasih-Mu, kami mohon, kami naikkan segala puji dan syukur serta permohonan ini melalui perantaraan Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Hari ini kita boleh bertemu lagi dalam kegiatan rutin kita, pertemuan bulanan dan juga arisan keluarga. Pada bulan Januari awal tahun 2023, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dianugerahi kesehatan, nafas kehidupan, sehingga hari ini kita boleh ada bersama di tempat ini. Sebagaimana beberapa waktu sebelumnya, kegiatan rutin bulanan kita juga mengisi dengan mendatangkan pihak-pihak yang bisa memberikan informasi, pencerahan di beberapa hal yang bermanfaat untuk kita. Dan pada hari ini Bapak Anton Markus Londa, Bapak yang kami kasihi, Bapak Kejari Kaimana bersama dengan jajarannya ada bersama dengan kita di sini. Selamat datang Bapak dan jajaran semua. Mereka hadir untuk memberikan sosialisasi sadar hukum. Tentu ada beberapa bagian, ada beberapa submateri yang akan diberikan untuk kita supaya itu menjadi pedoman bagi perilaku, sikap, tindak tanduk kita ke depan. Semoga dengan ini kita lebih paham sebagai orang-orang yang melek, yang sadar akan hukum. Karena itu pada kesempatan ini, atas nama warga Lamaholot, saya menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak bersama dengan jajaran bisa bertemu dengan warga Lamaholot di tempat ini. Semoga pertemuan kita ini membawa berkat rahmat bagi kita dan juga bagi orang-orang yang tentu selalu berjumpa dengan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti waktu selanjutnya sepenuhnya akan kami berikan kepada Bapak Anton bersama jajarannya untuk memberikan sosialisasi sadar hukum kepada warga. Tentu nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa berdiskusi bersama. Itu saja, terima kasih banyak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ketua KBL. Berikutnya kami minta dengan hormat Pak Kejari bisa mengambil posisi yang sudah disiapkan di depan. Mas Adi. Mas Firman, boleh gabung? Tidak betul. Yang
warga boleh maju lagi ke depan supaya baik, terima kasih. Untuk kegiatan pertama, sosialisasi sadar hukum untuk warga IKBL ini, nanti waktunya diserahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri Kaimana mengatur mekanismenya, bagaimana nanti penyampaian materi, setelah itu diskusi. Nah, ini kami berikan waktu sepenuhnya ke Kejaksaan Negeri Kaimana. Namun untuk membuka kegiatan kita di siang hari ini, khususnya sosialisasi sadar hukum, kami minta dengan hormat Bapak Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana untuk membuka kegiatan. Siap. Tidak ada yang mau tanya, jadi saya angkat tangan. Saya ada yang tanya. Terima kasih untuk Bapak Kejaksaan beserta jajaran sudah hadir untuk sosialisasi tentang kesadaran hukum. Terkait kekerasan seksual, pemerkosaan, KDRT, kemudian IT, di tahun 2022 itu banyak sekali masalah yang tentang masalah terkait kekerasan seksual, pemerkosaan. Saya ambil contoh di Makassar, ada dugaan LBH Makassar bahwa ada pelecehan seksual terhadap anak. Namun kasusnya berjalan selama beberapa bulan, tapi dari pihak kepolisian stop untuk melanjutkan kasus itu. Nah, itu persoalan yang pertama. Terus yang kedua, itu di Halmahera kalau tidak salah, itu juga pelecehan seksual, pemerkosaan. Namun kasusnya juga tidak dilanjutkan. Nah, di Kaimana saya kurang tahu, tapi ya ingin saya mau tanyakan bahwa untuk Bapak Kejaksaan Dorang, kira-kira sejauh mana dari pihak kejaksaan sudah menangani soal kasus pelecehan seksual ini? Nah, yang kedua, kami dari masyarakat juga ingin tahu kira-kira kasus pelecehan seksual, pemerkosaan itu pasalnya berapa dan kira-kira hukumnya berapa tahun, begitu. Sehingga ada yang kami tahu, masyarakat tahu. Yang terakhir, yang saya mau bilang bahwa yang melahirkan peradaban tidak boleh dilecehkan. Terima kasih. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baik, beri aplaus untuk Kanisius Lagadoni ya, kalau tidak salah namanya. Al, adik Al, biasa dikenal. Oke, itu penanya pertama. Penanya berikutnya, penanya yang kedua. Ayo, gadis-gadis juga bisa. Pada soal KDRT, mungkin nanti dari sisi regulasi, catatan perjalanan 2022, dari rekapan jumlah kasus yang masuk di Kaimana, ini pengalaman ini bisa dibagikan ke kita. Nah, yang kedua nanti mungkin mohon Bapak Markus, karena kita ini KDRT ini ibarat dua sisi mata uang. Yang satu ada aturan main negara, di sisi yang kedua kita punya norma, adat, budaya, dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa dipadukan sehingga menjadi satu pemahaman untuk secara khusus kita keluarga Lama Holot yang berasal dari pulau sana. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Satu lagi penanya yang mau bertanya sudah. Oh, Pak Ketua sudah angkat tangan. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya bicara ini realita, fakta kami di lapangan, dan juga yang mungkin menyangkut apa yang kita alami belakangan ini. Pertama, terkait kekerasan terhadap anak. Ini kami di dunia pendidikan, kami di sekolah ya.
pernah ada sosialisasi dari bagian hukum dari Jayapura, tidak salah, terkait aturan perlindungan terhadap perempuan dan anak, PPA yang istilah sekarang. Waktu itu sosialisasi terjadi di gedung pertemuan Kroy. Setelah sosialisasi, saya angkat tangan begini, lalu saya bertanya begini, terhadap aturan kekerasan terhadap anak, khususnya anak sekolah, waktu itu disinggung juga terkait anak sekolah, seperti yang disampaikan Mas Adi tadi. Lalu saya bilang begini, kayaknya aturan tidak berlaku di SMA 1 kayak mana? Saya bilang gitu. Lalu kenapa? Mereka semua heran. Nah iya, karena sejak saya berguru di SMA 1 kayak mana, yang selalu dipakai itu rotan. Ya. Jujur, waktu datang pertama itu saya seperti menonton saja, menganga, heran. Ini kenapa ini di rotan terus ini anak-anak? Ya, saya coba mengikuti kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, pengalaman demi pengalaman. Saya coba ikuti. Lalu saya coba terlibat, mengetahui kenapa sampai begini. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata rotan itu perlu. Ya, ternyata rotan itu perlu. Tapi kalau untuk sekarang ini memang kita pasti dilapor. Tapi tetap saja sampai dengan hari ini saya bilang, di sekolah-sekolah itu rotan masih jalan. Ya. Ketika saya jadi kepala sekolah, saya sempat membungkam itu, menutup. Tidak boleh ada yang pakai rotan lagi. Saya lalu memakai aturan kredit poin. Seorang siswa punya 150 poin, nanti dikurangi tergantung berat ringannya pelanggaran. Sampai 150 genap, yuk keluar. Kayak gitu. Belum satu semester 8 orang sudah dikeluarkan. Artinya saya melihat lebih baik rotan daripada barang itu. Ya. Karena anak-anak lebih segan bukan kepada aturan yang kita tetapkan tadi, tapi lebih kepada rotan. Suara yang keras, rotan yang jalan, itu mereka lebih taat daripada suara yang lemah lembut, ya, yang mengajak. Saya kasih contoh lagi. Begitu lonceng berbunyi, anak-anak diarahkan. Setelah lonceng sudah tahu bahwa itu upacara bendera. Anak-anak kemudian diarahkan ke tengah lapangan. Dari pemberitahuan itu, berapa yang bergerak dari 800 lebih siswa? Paling 100-200 orang. Lebih banyak itu tidak bergerak. Tetapi kalau kesiswaan sudah pegang rotan, itu baru cepat. Ini. Nah, sehingga dalam hari tertentu saya mau bilang begini. Ya. Ternyata rotan itu juga perlu. Sehingga ketika ada laporan ke pihak berwajib misalnya, saya pikir ini harus didalami dengan baik. Ya, kami sebagai pendidik, tugas kami tidak hanya mengajar, tetapi bagaimana mendidik karakter anak-anak kami. Dan itu berbagai cara kami buat, termasuk rotan tadi itu. Ya, di ujung rotan itu ada emas, sorry, terbola balik lagi. Nah ini, dan itu kami alami kekerasan, masih dalam bentuk kekerasan. Baru-baru kami mengalami kekerasan di Polres Kaimana, keluarga kami. Keluarga kami bersalah, tapi kemudian ada kekerasan lagi terjadi di sana. Ya. Belum lama itu juga warga kami terlibat dalam kekerasan sampai kita berurusan di pihak kejaksaan. Dari Polres kita ke kejaksaan. Kami sendiri tidak terima, ya, dengan seperti itu. Tetapi kami kemudian juga mengajukan keberatan kepada pihak berwajib dan melapor. Kami menjawab secara global aja. Ini nanti pertanyaan yang jawab saya, terus Ferdi, dan apabila ada tambahan dari Bapak Ngajari nanti mungkin ditambahkan sebagai pengambil kebijakan atau pengambil keputusan di
Kejaksaan Negeri Kayamana. Jadi pertanyaan tadi mengenai rentetan-rentetan masalah yang ada di Makassar maupun Halmahera mengenai adanya pelecehan yang diduga, mohon maaf kami menjelaskan diduga karena kami belum mengetahui kasus posisinya secara jelas, yang diduga di stop oleh teman-teman dari kepolisian. Jadi seperti yang kita alami atau kita saksikan sendiri di Kabupaten Kayamana pun, ketika penanganan kasus banyak pertimbangan-pertimbangan di luar sisi hukum yang menjadi acuan dalam penanganannya. Yang paling utama adalah hukum adat atau hukum yang berkembang di masyarakat. Mungkin ini, mohon maaf, mungkin kasus-kasus yang dihentikan itu menurut korban, pelaku, dan APH, aparat penegak hukum, itu sudah ada penyelesaian secara adat. Mungkin hal-hal seperti itu semakin kesini semakin mendapat porsi yang lebih tinggi di muka hukum. Jadi ketika sudah ada perdamaian dan sudah ada penyelesaian secara adat, maka daripada perkara ini berlanjut akan tetapi memberikan efek yang lain, katakanlah sudah ada perdamaian kok perkara ini masih diteruskan, sehingga ada kemungkinan antar keluarga ini bertikai. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan. Tapi saya jawab mungkin karena mohon maaf kami tidak mengetahui secara jelas untuk perkara yang ada di Halmahera maupun di Makassar. Selanjutnya, sejauh mana kasus yang ditangani, kasus pelecehan yang ditangani oleh Kejaksaan. Kami di Kejaksaan Negeri Kayamana dalam setahun kurang lebih menerima perkara 40 perkara yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian dan diteruskan kepada kami di Kejaksaan. Dari 40 kasus ini, kasus pelecehan atau kasus pelecehan seksual ini menempati urutan tertinggi. Ada kurang lebih 30 sampai 35 perkara setiap tahun. Itu yang diteruskan oleh pihak kepolisian kepada Kejaksaan. Tapi sebenarnya, mohon maaf, peristiwa atau kejadian pelecehan seksual ini seperti gunung es. Jadi di atas tampak kecil, tapi sebenarnya di bawah banyak yang mungkin harus kita waspadai bersama. Itu yang dilaporkan, yang belum dilaporkan atau yang tidak dilaporkan. Menurut pengamatan kami dari seksi intelijen di Kejaksaan Negeri Kayamana, itu lebih banyak yang tidak dilaporkan daripada yang dilaporkan. Kami dalam menangani perkara tersebut tentunya harus mendudukan secara proporsional dan profesional. Banyak kebijakan yang
yang dikeluarkan oleh Bapak Kajari, oleh Bapak Anton terhadap pelaku-pelaku kekerasan atau pelecehan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kalimantan. Kalau dulu rata-rata tuntutan yang kami ajukan adalah 5-6 tahun, tapi di era Pak Kajari, Pak Anton, tuntutan tersebut sudah dinaikkan sampai ke 9-12 tahun. Itu diharapkan adanya efek jerah terhadap calon pelaku atau yang mempunyai keinginan melakukan pelecehan seksual. Dan kita tentunya berharap semoga kebijakan beliau bisa memberikan efek positif kepada yang belum tahu atau calon pelaku dan juga terhadap pelaku itu sendiri, biar dia merenungi bahwa pelecehan yang dia lakukan efeknya lebih besar terhadap kepada para korban. Nanti mengenai pasal dan hukuman yang jelas nanti akan disampaikan oleh Pak Ferdi. Terus mohon izin secara peristiwa KDRT dilihat secara adat budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Seperti yang tadi kami sampaikan, mungkin ada beberapa yang sebelumnya itu dianggap biasa, dianggap sebagai adat, dianggap sebagai norma yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi kita juga harus sepakat bahwa di norma-norma masyarakat itu ada aturan hukum yang lebih tinggi lagi yang mengaturnya, yaitu undang-undang. Norma mungkin berlaku hanya, mohon maaf, di sekitar kita aja, di adat kita. Tapi ketika kita hidup bernegara, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, kita sepakat ada undang-undang yang mengatur kehidupan kita, yang tentunya pembuat undang-undang menginginkan dengan adanya undang-undang ini diharapkan tercipta suatu kehidupan masyarakat yang lebih beradab, yang lebih dapat menjembatani untuk dapat kita makmur dan sejahtera. Dengan adanya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, itu diharapkan, karena gini, mohon maaf, kebanyakan korban dari kekerasan dalam rumah tangga itu adalah istri, baru anak, dan ART yang terakhir baru terhadap suami. Jadi hal-hal itu sebenarnya melindungi siapa sih yang terlemah di kehidupan rumah tangga itu. Kecuali kalau dalam rumah tangga tersebut sudah sepakat, kita nanti ketika penyelesaian permasalahan rumah tangga, langkahnya adalah seperti ini. Itu kesepakatan di dalam rumah tangga. Oke, it's okay. Tapi jangan lupakan juga tetangga, masyarakat sekitar berhak melaporkan ketika dia merasa di rumah tersebut ada kekerasan rumah tangga. Dia berhak melaporkan kepada pihak APH. Nah, baru nanti mungkin kita klarifikasi di kepolisian ketika
perkara tersebut ditangani. Jadi tetap kami tetap menghormati adat istiadat, hukum adat, serta kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Tapi kita juga harus sepakat bahwa ada undang-undang yang mengatur kehidupan kita di wilayah NKRI. Mungkin itu. Terus ini menarik juga yang disampaikan oleh Pak Yus, karena saya juga salah satu bukan pelaku dan juga bukan korban, saya yang menikmati adanya kekerasan. Tapi mohon maaf kalau Pak Yus mungkin di SMA, jadi secara fisik lebih kuat. Saya dulu mengalami di SD. Saya mohon maaf bukan ini, saya Muslim tapi saya sekolah di sekolah Katolik. Karena ketika saya sekolah di sekolah negeri, orang tua saya menganggap saya nggak punya rasa disiplin, saya nggak punya motivasi untuk belajar, motivasi untuk berkembang. Akhirnya saya dipindahkan ke sekolah Katolik, yang ketika saya masuk, wih ternyata seperti bukan nakal sebenarnya, energi yang berlebihan. Saya masih ingat kelas 6 SD itu tiada hari tanpa tamparan kepala sekolah saya di pipi saya, kiri kanan. Itu tiap hari. Dan ketika saya ingat-ingat itu, jari jempol ya ini, jari kelingking ini paling kecil jempol saya ini, itu mendarat di pipi saya minimal 2 kali. Tapi di dalam kelas itu akhirnya mempunyai karakter yang lain dengan teman-teman kami ketika kami ada lomba di antar kecamatan, antar kabupaten. Kami mempunyai karakter yang lain, meskipun itu mungkin sombong bagi kami, tapi itu kok anak itu seperti itu ya, ini di depan orang banyak loh, kok seperti itu ya. Yang itu tidak kami lakukan teman-teman di SD kami. Dan pernah juga saya melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saya, kepada mama saya. Antara mama dan bapak yang paling lebih galak mama waktu itu, almarhum mama. Ketika saya melaporkan, apa yang terjadi? Sulak bicara, Rotan bicara kepada saya, Pang, berarti kamu nakal. Aduh. Ya, tapi alhamdulillah, mungkin itu jalan yang harus saya jalani, dan saya yakin kalau pada saat itu saya tidak mengalami hal itu, mungkin saya tidak akan bisa duduk di sini, karena karakter saya terbentuk oleh beliau, kepala sekolah beliau Markus Sutoyo. Itu setiap Natal saya pasti berkunjung ke rumah beliau, karena tahun ini Natal kami tidak diizinkan pulang oleh bapak ngajari jurang ini saya. Saya pada setiap kesempatan mudik pasti bersilaturahmi ke beliau, dan beliau masih sehat di usia kurang lebih 80 tahun. Beliau masih sehat sampai dengan sekarang. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan dari Pak Yus tadi. Sekarang sudah ada aturan Permendikbud kalau nggak salah nomornya, tapi saya lupa. Hukuman fisik, hukuman atau hukuman lain yang dijatuhkan ke siswa ketika tujuannya untuk mendidik, itu secara hukum gugur. Tapi ketika hukuman itu dilakukan untuk membalas dendam dari tenaga pendidik, atau untuk membuktikan bahwa tenaga pendidik itu lebih superior dibandingkan siswa-siswinya, ya mohon maaf, mungkin penanganannya akan lain. Dan saya yakin guru-guru di Kabupaten Kaimana, khususnya di SMA 1 di bawah bimbingan Pak Yos, pasti dalam memberikan hukuman
untuk tujuan pendidikan. Dan yang terakhir tadi kekerasan di lingkup APH, kami mohon izin Pak Yos, kami di Kejaksaan Negeri Kaimana khususnya maupun di Kejaksaan Republik Indonesia pada umumnya sedapat mungkin menghindari kontak fisik dengan pelaku, dengan baik tersangka, terdakwa maupun terpidana. Jadi kecil, kalau toh pun ada itu hanya 0,0%. Sementara untuk di APH yang lain kami tidak berani memberikan pandangan karena kami takut keliru ngomong, keliru perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran. Tapi yang jelas untuk di lapas, karena sekarang istilahnya bukan penjara tapi lembaga pemasyarakatan, mungkin sama seperti yang tadi disampaikan di dunia pendidikan, ada pesan untuk mendidik warga baru agar nanti pada saat bersosialisasi selanjutnya bisa mengetahui oh dunia di lapas itu seperti ini, dan diharapkan keluarnya bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna. Mungkin itu dari saya. Mungkin untuk penanganan kasus pasal-pasalnya mungkin dari Pak Ferdinand yang sering menangani perkara tindak pidana. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Ajari, Bapak Kasintel. Di sini saya sebagai jaksa mungkin sudah satu tahun, pas bulan Januari ini saya 1 tahun bertugas di Kaimana sebagai jaksa. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasintel, benar bahwa semenjak saya bertugas di sini paling besar perkara yang saya pegang adalah kekerasan seksual, terutama terhadap anak. Nah, untuk pasal-pasalnya sendiri, nah di sini juga kita mau memberikan sedikit gambaran terhadap Bapak Ibu. Kita harus paham dulu apa sih bedanya pemerkosaan dengan pencabulan, karena masih banyak yang belum paham. Jadi kalau secara singkatnya, pencabulan ini perbuatan yang berhubungan dengan hawa nafsu seperti meraba, memegang, mencium, dan hal-hal lainnya. Tapi ketika dikatakan pemerkosaan, mohon maaf, itu harus sampai pada hubungan intim. Jadi dari beberapa perkara di sini yang saya pegang, kita harus bedakan juga korban ini dewasa apakah atau anak. Ya. Kalau korban dewasa, maka kita bisa mengacu pada KUHP. Apabila yang dilakukan adalah perbuatan cabul, di situ maka pasal yang kita kenakan itu pasal 289 KUHP. Nah, pasal 289 KUHP ini ancaman pidananya berapa? Maksimal 7 tahun. Paling lama 7 tahun. Nah, apabila yang dilakukan pemerkosaan, maka yang dikenakan pasal 285. 285 ini ancaman hukumannya berapa? Ancaman hukuman dari pasal 285 ini 12 tahun. Nah, berbeda halnya dengan anak. Apabila yang menjadi korban adalah anak, maka kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Nah, terhadap perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak itu dikenakan pasal 82 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.
dengan ancaman hukuman pada ayat 1 itu minimal 5 tahun, paling lama 15 tahun. Dan pada ayat kedua, apabila dilakukan oleh keluarga ataupun orang-orang terdekat, maka maksimalnya dapat ke 20 tahun ataupun ancaman hukuman pengebirian. Begitu juga halnya dengan pemerkosaan terhadap anak itu terdapat aturannya di pasal 81 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 juga. Ancaman hukumannya sama, minimal 5 tahun, paling lama 15 tahun. Jadi terhadap korban anak, baik itu perbuatan cabul maupun pemerkosaan, hukumannya sama. Karena kekerasan seksual terhadap anak ini juga menjadi prioritas dari pemerintah, karena banyaknya, apalagi terhadap korban anak ini, mungkin dikatakan faktor usia, banyak yang tidak berani bercerita, diancam, ataupun mungkin ya kita tahu mungkin berpacaran. Nah, yang dikatakan anak itu juga kita harus paham usianya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak itu di bawah umur 18 tahun. Nah, jadi seperti yang saya lihat di sini, banyak yang saya pegang itu korban masih SD, masih SMP, bahkan ada yang dilakukan oleh ayah tiri dan ibunya juga. Ya mohon maaf, ibunya juga mungkin kurang mengawasi atau kurang peduli ya. Jadi memang semuanya itu berawal dari keluarga sendiri. Bagaimana pembentukan karakter anak, terus memberikan pengetahuan. Mungkin kalau untuk kita di usia dini itu membahas tentang seksual itu tabu. Tapi dengan berkembangnya informasi, dengan berkembangnya kemajuan zaman seperti sekarang, menurut saya pendidikan mengenai seks itu terhadap anak itu penting, karena supaya mereka juga dapat menghindari, tidak mencari tahu di luar gitu. Dan kadang misalnya kadang kita malu bertanya pada orang tua, pada guru, ujung-ujungnya ya kita cari dari internet. Terkadang tidak semua dari internet yang kita dapatkan itu memang menjawab keingintahuan kita, tapi malah melebihi apa yang kita ingin tahu. Nah, itu yang harus dihindari. Dan juga terkait tadi pemikiran bahwa ketika itu sudah diselesaikan secara adab terhadap kita, khusus kekerasan seksual ya, ketika itu sudah diselesaikan secara adab, maka harusnya hal ini tidak perlu diproses lebih lanjut. Tapi yang seperti kita tahu, terhadap kekerasan seksual ini dampaknya sangat besar terhadap korban, apalagi terhadap tumbuh kembangnya, kejiwaannya, itu dampaknya sangat besar. Dan saya juga selaku jaksa ketika bertugas menangani perkara, bahkan saya pernah mendapati perkara ibu korban datang kepada saya untuk meminta pelaku dibebaskan. Itu saya bingung. Ibu korban datang pada saya untuk meminta pelaku dibebaskan. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata alasannya kami sudah melakukan penyelesaian secara adab, dan saya tidak ingin ada masalah antara saya dengan keluarga pelaku. Nah, di sini yang harus kita luruskan, seperti yang tadi saya bilang, bahwa penyelesaian secara adat tidak menyelesaikan perkara hukum, hanya untuk meringankan, bahwa ketika dilakukan penyelesaian secara adat ada niat untuk meminta maaf dari pelaku, bukan dari korban.
yang meminta supaya keluarga pelaku untuk minta maaf, tapi memang niat dari pelaku. Jadi itu hanya untuk meringankan, bukan untuk ketika sudah selesai minta maaf, oke, selesai, tidak perlu lagi diproses lebih lanjut, tidak perlu lagi ditahan. Nah, mungkin itu yang banyak mungkin perlu disampaikan juga, mungkin diberikan pemahaman, karena seperti yang tadi kata Prof. Kasintel, saya juga pernah berkoordinasi juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Memang perkara kekerasan seksual ini khususnya daerah Kaimana mungkin masih menjadi perkara yang jumlahnya itu masih menjadi mayoritas. Ya, mungkin untuk solusinya ya kita sama-sama seperti yang kita lakukan sekarang ini, kesadaran hukum, ya kita sadar akan hukum, seperti slogan kejaksaan juga dalam kegiatan penerangan dan penegakan hukum itu, kenali hukum, jauhi hukuman. Ketika kita sudah mengetahui hukum, kita sudah mengetahui aturan, kita bisa menghindari ancamannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari Pak Kajari. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab dan memberikan kepuasan. Intinya adalah bahwa dalam penanganan perkara atau disebut tindak pidana itu ada yang namanya delik aduan dan ada yang namanya tindak pidana murni. Apa itu delik aduan? Delik aduan itu adalah satu tindak pidana yang korbannya mempunyai hak mutlak untuk mau meneruskan atau menghentikan, sehingga ketika dia merasa sebagai korban dalam tindak pidana yang diatur yang masuk kategori delik aduan, maka prosesnya ketika dia sudah melaporkan dan sementara dalam proses tapi kemudian dia menarik aduannya, maka perkara itu bisa dihentikan. Khusus untuk tindak pidana murni tidak ada istilahnya menarik perkara. Ketika sudah dilaporkan, walaupun bukan korban yang melaporkan langsung, tetapi siapapun yang mengetahui kasus tindak pidana itu dan dia melaporkan, maka melalui APH, baik itu penyidik, kepolisian, kejaksaan, dan sampai ke pengadilan, itu tidak ada istilah menghentikan. Sehingga kalaupun terjadi perdamaian, maka itu hanya dijadikan sebagai faktor atau hal-hal yang meringankan. Itu normatifnya seperti itu. Terlepas dalam pelaksanaan di lapangan itu seringkali hukum adat itu jauh melampaui daripada hukum formal yang terjadi, tetapi ini saya jelaskan normatifnya seperti itu. Sehingga ketika perkara itu kalau sudah sampai di kami kejaksaan, maka kalaupun sudah terjadi perdamaian, kami tidak bisa menghentikan, prosesnya tetap jalan. Kami ada pengecualian dengan adanya Perja nomor 15 tahun 2021 itu tentang restoratif justice. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu ada perkara-perkara yang bisa dihentikan yang masuk kategori tindak pidana yang tidak masuk dalam kategori delik aduan, bisa dihentikan melalui upaya restoratif justice. Nah, itu perkara-perkara yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Perja itu. Ancaman pidananya tidak lebih dari 4 tahun, kerugian yang ditimbulkan itu tidak lebih dari 2,5 juta, kemudian antara korban dan pelaku itu sudah terjadi perdamaian. Sehingga mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau perkara-perkara yang masuk di dalam kategori restoratif justice, maka setelah diserahkan oleh penyidik kepada kami kejaksaan, kami melakukan upaya perdamaian. Tujuannya supaya memenuhi syarat tadi. Kalau memang sudah terjadi perdamaian, maka kami bisa menghentikan perkara itu tanpa kami lanjutkan ke persidangan. Itu kasus-kasus pengecualian dalam restoratif justice. Ya, itu sedikit gambaran. Kemudian berkaitan dengan perkosaan, ya, perkosaan yang dihentikan, kami sendiri tidak tahu kenapa dihentikan, tetapi pada prinsipnya begini. Perkosaan itu adalah masuk dalam delik tindak pidana murni dan sebenarnya
tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan ketika dilaporkan. Tetapi tindak pidana perkosaan itu kita harus melihat bahwa seringkali peristiwa itu terjadi tanpa ada orang lihat karena hanya berdua, kan begitu. Nah, sedangkan untuk membuktikan kesalahan seseorang itu minimal diatur menurut ketentuan KUH pasal 184 itu minimal 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti. Di situ ada keterangan saksi, kemudian ada keterangan ahlinya, ada petunjuknya, ada surat, kemudian ada keterangan terdakwa. Nah, minimal 2 alat bukti ini harus terpenuhi. Kalau hanya 1 alat bukti tidak bisa kita ajukan ke persidangan karena pasti akan dibebaskan. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu yang mengikuti kasusnya Brigadir C, terjadi perdebatan motif daripada pembunuhan itu adalah perkosaan di Magelang. Nah, mungkin Bapak Ibu ikuti penasihat hukum dari isi mau Putri maupun Freddy itu bersikukuh bahwa terjadi perkosaan, tetapi dari pihak penuntut umum maupun hakim masih bertanya-tanya karena tidak ada 1 alat bukti pun, saksi pun tidak, hanya keterangan dia sendiri, tidak ada juga visum. Makanya kemarin dikejar apakah ada visum, tapi tidak ada juga visum, sehingga perkosaan ini masih menjadi tanda tanya karena belum didukung dengan 2 alat bukti. Nah, kemungkinan pertanyaan saudara tadi, kemungkinan kenapa perkara itu dihentikan di Halmahera maupun di itu karena mungkin baru keterangan saksi korban, tidak ada saksi satu pun mendukung, dan mungkin juga tidak ada alat bukti yang lain. Ini mungkin ya, karena kami tidak tahu persis, tetapi itu normatifnya seperti itu untuk perkara perkosaan. Kemudian berkaitan dengan perkara KDRT, sebenarnya undang-undang KDRT itu ketika diberlakukan itu akan bermanfaat ketika kita gunakan pada tataran preventif, tindakan preventif. Artinya bahwa ketika kita keluarga-keluarga dalam rumah tangga ini tahu bahwa ada aturannya, maka kita menghindari untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kemudian undang-undang itu kita pakai sebagai tindakan represif atau menindak pelaku-pelaku ini, maka kalau istilahnya hal negatifnya itu lebih besar daripada positif. Karena misalnya suami istri berkelahi, kemudian istri melapor karena emosi melapor, kemudian diproses. Yang jadi pertanyaan, ketika suami walaupun dihukum tidak lama, mungkin sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, pertanyaannya ketika suami kembali ke rumah apa masih damai? Tidak. Masih harmonis? Tidak. Saya yakin tidak. Itulah makanya undang-undang ini lebih efektif kalau kita pakai sebagai tindakan preventif. Ketika kita tahu ada aturannya, maka kita tidak boleh melakukan kekerasan. Tetapi kalau terjadi kekerasan, kemudian ini undang-undang dipakai, maka lebih banyak rumah tangga bercerai atau berantakan ketika diproses dengan undang-undang KDRT. Oleh karena itu, di dalam rumah tangga itu lebih mengedepankan bagaimana namanya, kalau berawal suami istri, karena kalau disebut yang ruang lingkup daripada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu adalah suami, istri, anak, kemudian kalau ada pembantu atau ada orang tua yang hidup sama-sama dalam rumah itu masuk kategori dalam rumah tangga. Ketika kehidupan rumah tangga ini, di situ ada berbeda jenis kelamin, ada berbeda karakter, berbeda usia, berbeda latar belakang, ya, walaupun suami istri. Nah, ini terjadi banyak perbedaan. Saya yakin bahwa ketika banyak perbedaan ini, maka pasti di situ akan ada percocokan setiap saat. Tetapi bagaimana kita mengelola perbedaan ini? Perbedaan itu akan indah kalau kita mengelola dengan baik. Kalaupun suami istri, istilahnya sendok dengan garpu, baku toki ya, kita bahasa hukum. Baku toki itu ya sudah biasa lah, masa dua-dua dalam piring tidak pernah bakat tunggu untuk baku toki. Tetapi kemudian iramanya itu kita atur supaya mengalunkan nada yang indah. Jangan sampai baku toki terus piringnya yang pecah, kan begitu ya. Jadi malah saya lebih senang kalau dikedepankan tentang hukum adat dan lain-lain dalam rumah tangga. Saya kira
sebelum sampai ke hukum adat, kita dengan keyakinan kita, saya mohon maaf kepada teman-teman yang muslim, saya yakin juga ada tentang hukum kasih itu yang paling tinggi. Kalau sudah bilang kasih, maka tidak lagi ada lagi embel-embel saya mengasihi karena sesuatu atau saya mengasihi karena yang lain, bukan karena dia bukan keluarga saya atau dia bukan istri saya, bukan anak kandung saya dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu yang paling tinggi ya. Jadi silakan Bapak Ibu dalam rumah tangga, mari saling menerima perbedaan. Itu dulu. Suami istri walaupun pacaran 5 tahun, tapi saya yakin keasliannya masih disembunyi. Setelah berumah tangga itu baru mulai aslinya mulai keluar satu-satu. Nah, nanti ada bahasa kadang-kadang begini, saya tahu dari dulu begitu, saya tidak mau. Nah, bisa jadi begitu. Tetapi kan sudah di depan pendeta, depan pastor, ya toh, sudah begini tidak ada lagi jalan lain kan begitu. Nah, tetapi ini ya dengan begitu maka sebenarnya itu menjadi perbedaan yang memperkaya kehidupan rumah tangga. Itu harus dijaga. Kalau bunga itu warnanya satu tidak indah, tapi ketika ada banyak warna maka orang disebut bunga itu indah, kan begitu. Berarti jangan mengharapkan di dalam rumah itu Bapak jadi otoriter, kemudian apa yang Bapak mau semua harus mau begitu. Itu juga tidak indah. Harus banyak perbedaan, kemudian dikelola dengan baik, akan memancarkan rumah tangga yang indah. Ya. Kemudian di ujung rotan ada emas ini orang tuanya. Kalau misalnya saya tidak dapat rotan, mungkin saya juga tidak duduk di sini, Pak Adi. Karena saya bilang ke Pak Adi, dulu kami sekolah itu, kami saat SD di kampung, saya di kampung di Rote, itu guru hanya guru kepala sekolah dengan guru satu orang. Nah, kami 6 kelas. Ini dia mau mengajar mana, tinggal waktu itu tidak ada guru honor dan lain sebagainya. Jadi kalau dia mengajar di satu kelas, berarti kan yang lain sudah bolos semua, sudah di kebun, di mana, pergi curi mangga di orang punya mama dan lain sebagainya. Itu berarti kami kembali itu pasti rotan yang kena. Nah ini mohon maaf, kami di bagian belakang ini pasti ini biru dan bengkak-bengkak. Tapi kami pulang tidak berani kasih tahu orang tua. Kalau kasih tahu berarti dapat pukul tambah. Itu masalahnya. Tapi kalau misalnya guru waktu itu tidak buat begitu, kami juga di hutan saja, tidak sekolah lagi. Ya. Jadi memang di ujung rotan itu ada emas, sudah betul itu. Tetapi persoalannya dalam perkembangan diatur dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Makanya anak-anak baik di lingkungan rumah tangga, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah perlu dilindungi. Tetapi sudah ada putusan MA juga terhadap perkara-perkara guru memukul siswa. Di situ dalam satu pertimbangan bahwa ketika memukul atau menyakiti anak itu dalam tanda kutip bahwa tujuannya untuk mendidik, maka itu masih ada kata maaf. Tetapi kalau memang tujuannya untuk menyakiti, apalagi dipukul sampai patah tangan, itu sudah menyakiti, bukan mendidik, ya. Atau dipukul sampai babak belur, darah-darah, itu tidak mendidik. Kalau hanya sekedar pukul bengkak sedikit karena bekas bambu, itu memang tidak, ya. Jadi itu sudah ada putusan MA terhadap itu. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian guru juga seenaknya memukul, kan begitu, ya. Jadi ya mungkin itu sedikit tambahan dari saya, mudah-mudahan memperkaya hasanah pengetahuan dari kita semua. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah menjawab 3 pertanyaan yang disampaikan warga. Kita masuk ke sesi selanjutnya, 3 orang lagi penanya. Saya ini simpel saja. Kata pemerkosaan menurut pemahaman kami itu artinya sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa, ya. Itu menurut pemahaman saya. Tetapi kalau hubungan seksual itu yang dilakukan antara kedua belah pihak, yang dilakukan secara sama-sama mau, itu apa dikatakan pemerkosaan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anselmus pertanyaannya. Yang berikut.
Penanya yang kedua, ibu-ibu dari tadi tidak ada yang tanya, ada yang tanya. Iya, aduh, bulan ini kesempatan bagus sekali ini. Ya, Om Fian, mari. Baik, selamat sore. Nama saya Fian Hayo. Saya dari Solo, Pak. Dan saya ingin bertanya, tadi bapak-bapak di depan sudah menyampaikan bahwa di Kabupaten Kalimantan ini banyak sekali ya, sekitar 40-an kasus, khususnya soal seksual. Itu yang dilaporkan, yang lain tidak dilaporkan. Saya ingin tanya, sejauh mana dari pihak kejaksaan ataupun bapak mereka depan ini mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat, karena ini banyak sekali, apalagi di Kabupaten Kalimantan katanya nomor urut berapa tadi di provinsi. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Oke, baik, Om Fian. Yang berikut, penanya yang ketiga. Mungkin Om Teus adakah? Mumpung Pak Kajari ada, misal kalau ya ibu-ibu adakah? Atau begini Pak Kajari? Di luar materi juga tidak apa-apa. Di luar materi juga tidak apa. Ketika narasumber kami silakan Pak Ferdinand dengan yang pemerkosaan tadi, boleh dipersilakan. Mana dulu, Mas Adi boleh, Pak Kajari boleh. Siap, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini sebenarnya juga menjadi pertanyaan banyak orang, ya. Apakah hubungan yang sama-sama mau itu dapat dipidana atau tidak? Nah, seperti yang tadi juga saya jelaskan, banyak kejadian seperti ini juga terjadi dalam hal orang yang berpacaran. Biasanya dua-duanya sama-sama mau. Cuma kita kembali ke dalam konteks penegakan hukum itu, kita perhatikan kembali pasal. Dalam pasal 81 maupun 82 itu ada kata-kata membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya ataupun dengan orang lain. Jadi ketika orang pun yang mengajak tapi dia mengiyakan, apalagi terhadap anak, maka menurut pemahaman saya itu dapat dipidana. Karena para penyusun undang-undang ini juga pasti sudah memikirkan konsep supaya bagaimana hal-hal yang seperti itu tidak, karena itu bisa dijadikan celah dengan alasan kami sama-sama mau, saya tidak paksa, dia juga tidak terpaksa, gitu. Nah, itu bisa menjadi celah dalam penegakan hukum. Nah, makanya menurut pemahaman saya dalam konteks pasalnya itu ada kata-kata membiarkan atau dibiarkan perbuatan cabul itu terjadi, gitu. Karena yang dikatakan anak belum dikatakan itu sebagai anak itu belum memiliki kedewasaan secara berpikir. Jadi ketika orang lain, katakan ada pertanyaan juga seperti ini, bagaimana kalau perempuannya yang ngajak, apakah laki-lakinya bisa dipidana, gitu. Nah, ketika kita berbicara soal anak, anak ini kan dikatakan itu belum memiliki kemampuan berpikir secara dewasa. Nah, maka kata-kata dalam pasal itu sudah disusun sedemikian rupa menurut pemahaman saya untuk juga dapat menjerat pelaku tindak pidana, apalagi sekarang sudah ada tindak pidana kekerasan seksual terbaru lagi, tidak mengenal korban itu harus perempuan, tapi laki-laki juga bisa jadi korban. Karena perkembangan zaman ini banyak perkara-perkara yang mungkin terjadi kekosongan hukum, jadi sudah terjadi kejadiannya tapi aturannya belum ada, bebas. Nah, makanya muncul juga yang baru ini yang
tahun 2021 itu tindak pidana kekerasan seksual. Nah, dalam tindak pidana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini tidak mengenal yang namanya korban laki-laki maupun perempuan. Jadi mau apapun katanya, mau ceritanya tidak dipaksa, mau sama mau, menurut pemahaman saya dalam setiap pasal yang mengatur tentang perbuatan itu semua dapat dipidana. Mungkin itu yang saya sampaikan, mungkin ada tambahan. Terima kasih. Menambah sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Yerdi tadi. Jadi pemerkosaan menurut si pemahaman tadi adalah pemaksaan. Tapi ketika pelakunya korbannya adalah anak, ada aturan hukum lain yang mengaturnya. Karena pada saat ada hubungan seksual antara dengan yang terjadi ke anak, pasti akan ada bujuk rayu. Jadi kamu saya nikahi, jadi saya akan bertanggung jawab, saya tidak akan meninggalkan kamu. Itu pasti ada. Saya akan mencintai selama-lamanya. Itu pasti ada. Padahal cinta tidak selamanya indah. Tapi tidak, cinta itu pasti indah. Jadi pada banyak kasus yang kami tangani, pada pemerkosaan anak pasti ada bujuk rayu, ada tipu daya terhadap si korban, si anak ini, pasti ada. Tadi disampaikan Pak Wedi, bagaimana apabila pelakunya adalah perempuan. Ada contoh kasus di Kota Bandung. Laki-lakinya anak SMP usia kelas 2 SMP, sedangkan perempuannya sudah kuliah semester 4. Itu terjadi kurang lebih di tahun 2016 atau 2017. Karena memang si laki-laki ini, si anak ini mempunyai fisik yang dewasa. Dia kelas 2 SMP tapi tingginya sudah 180 kalau nggak salah, ingat saya. Jadi sudah tinggi sekali. Dia memang peranaan kalau nggak salah Sunda Spanyol atau Sunda Perancis. Orang tuanya, si cewek ini menuntut pertanggungjawaban dari si anak karena dia hamil. Dia mengaku kejadiannya di sini. Tapi apa yang terjadi? Yang dihukum siapa? Si cewek. Karena apa? Masih anak, masih kelas 2 SMP itu. Secara hukum dia dilindungi. Dan ketika sekilas kami baca putusannya, itu memang inisiatif semuanya berasal dari si cewek karena tertarik dengan ketampanan si anak itu. Sunda dengan Prancis, kalau nggak salah Sunda dengan Prancis atau Spanyol, itu memang orangnya tampan. Jadi si cewek. Jadi dan lagi ada suka sama suka. Ini kejadian kalau nggak di Bengkulu, di Lampung. Si pelakunya tetap terkena karena apa? Ketika dia melakukan hubungan seksual, si cewek ini dijanjikan nanti akan dinikahi, nanti akan hidup serumah, meskipun nanti kontrak kita hidup serumah. Tapi apa yang terjadi? Ketika si cewek ini hamil, si cowok ini menikah dengan orang lain. Akhirnya hakim menuntut dengan pasal pemerkosaan karena ada tipu daya di situ.
Ini sama suka ini. Pacaran sudah sama-sama dewasa, Bu. Sudah usia menikah, tapi tidak jadi dinikahi. Dilaporkan terbukti si cowok melakukan pemerkosaan karena dia menjalani hubungan seksual itu dengan tipu daya. Jadi tidak semata-mata suka sama suka itu akan terbebas dari unsur pemerkosaan. Tapi itu gambaran untuk kita biar lebih waspada saja. Jadi ada aturan yang mengatur pada setiap gerak kita. Pertanyaan mengenai mensosialisasikan penanganan perkara di pemerkosaan di Kaimana, kami beberapa kali juga sudah turun ke kampung-kampung, Bapak, untuk melakukan sosialisasi dengan Dinas Perempuan dan Anak di Kabupaten Kaimana. Dan alhamdulillah sekarang sudah timbul keinginan dan keberanian dari para korban untuk melaporkan kejadian tersebut dan menginginkan proses hukum sesuai dengan ketentuan. Itu. Sedangkan tadi penanganan miras, penanganan perkara mengenai miras, kami masih dalam proses penelitian berkas, ini belum bisa disampaikan secara detail, tapi kami di Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kejaksaan Negeri dimanapun berada pasti akan menangani suatu perkara secara profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Minimal 2 alat bukti harus terpenuhi. Mungkin itu yang dapat kami